Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Woman yang dirilis pada tahun 2021. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah peristiwa penemuan mayat di tempat pembuangan rongsokan, yang dimana petugas kepolisian mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan seorang mayat wanita yang tubuhnya dalam kondisi termutilasi dan disimpan di dalam bagasi mobil. Ketika seorang detektif bernama Darren Hawk tiba di TKP, dia langsung diberitahu bahwa ada seorang wanita yang bernama Norma yang telah menemukan mayat itu. Kemudian penyelidikan awal pun menemukan fakta bahwa wanita itu diduga telah tewas lebih dari sebulan dan tidak ada bentuk identifikasi yang ditemukan pada tubuh mayat itu. Kemudian Hawk pun menindaklanjuti penyelidikan terhadap Norma, dan di sini Hawk mengetahui bahwa Norma merupakan seorang pecandu narkoboy dan juga tunawisma. Sehingga Hawk menawari Norma sebuah kamar hotel dan langsung diterima dengan ramah oleh si Norma. Sementara itu di sisi lain, pengidentifikasian pun berlangsung, yang dimana tim ahli forensik menemukan bahwa wanita yang tewas telah dilecehkan dan disiksa terlebih dahulu sebelum kemudian dibunuh. Tetapi tim ahli forensik tidak dapat menemukan sidik jari dari tubuh wanita itu. Tanpa adanya sebuah petunjuk yang layak, Hawk pun melakukan pencarian melalui database orang hilang. Hal tersebut dilakukannya untuk menemukan apakah ada seseorang yang hilang yang cocok dengan mayat wanita itu. Di sana terlihat ada juga seorang wanita bernama Nancy. Dia merupakan asistennya Hawk. Kemudian Hawk pun menyarankan Nancy untuk mencocokkan DNA dari mayat itu dengan daftar gadis yang hilang. Tetapi karena banyak gadis baru-baru ini hilang, mereka pun menyadari bahwa itu semua mungkin akan memakan waktu lama. Singkat cerita, Hawk pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Rose. Rose ini bercerita kepada Hawk mengenai adik perempuannya yang bernama Jennifer yang telah hilang. Rose juga menunjukkan penemuannya, yaitu berupa sebuah surat yang dikirim kepadanya dan berisikan sebuah permintaan untuk keluarganya agar berhenti mencari Jennifer. Rose pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Hawk apakah mayat perempuan yang pihak polisi temukan adalah saudaranya atau bukan. Tetapi karena pihak kepolisian belum mengkonfirmasi mengenai identitas dari mayat itu, akhirnya Hawk pun tidak memberitahu apa-apa kepada Rose. Kemudian ketika Hawk kembali ke kantor polisi, dirinya mendapatkan sebuah telepon yang mengkonfirmasi bahwa adanya kecocokan DNA antara mayat yang baru mereka temukan dengan seorang gadis yang hilang bernama Linda. Singkat cerita, Hawk pun pergi mengunjungi rumah keluarganya Linda. Dan ketika Hawk memberitahu ibunya Linda tentang kematian putrinya tersebut, Hawk pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya Linda. Kesempatan itu Hawk gunakan untuk melihat barang-barangnya Linda. Kemudian Hawk pun menemukan sebuah surat dari kantor pos yang sama identik dengan yang Rose tunjukkan sebelumnya. Di sini Hawk pun menjadi curiga bahwa ada kemungkinan kedua gadis itu telah diculik oleh orang yang sama, yang dimana hal tersebut dikhawatirkan bisa menjadi sebuah potensi pembunuhan berantai. Setelah itu, Hawk pun menyarankan kepada stafnya untuk mencari tahu kepada penduduk setempat untuk melihat apakah ada orang mencurigakan di daerah itu. Sementara itu, kita dibawa ke sebuah ruangan kelas yang dimana terdapat begitu banyak siswa dan satu guru laki-laki sosiologi bernama Bradley. That we would run home and we would bang her. Of course I'd sleep with her. Exactly. After all, Singkat cerita, kita dibawa menuju rumahnya Bradley. Ternyata dia bersama dengan Jennifer yang merupakan adiknya Rose yang telah hilang kurang lebih selama 5 tahun. Bradley di sini memberitahukan Jennifer bahwa dia berencana untuk membawa gadis baru masuk ke dalam rumahnya. Jennifer pun sontak mencoba untuk membujuk Bradley agar tidak melakukan hal tersebut, dengan cara mengingatkannya kembali dengan kejadian terakhir ketika Bradley membawa masuk wanita lain.
Tetapi sepertinya Bradley tidak mau mengikuti saran dari Jennifer karena dia menjamin bahwa dirinya kali ini akan menanganinya dengan lebih baik. Keesokan harinya, Bradley pergi mengunjungi sebuah toko, yang dimana ternyata di toko itu terdapat wanita cantik bernama Hailey. Usut punya usut, Hailey ini merupakan salah satu muridnya Bradley, dan Hailey juga bekerja di toko itu. Waktu pun berjalan begitu saja, layaknya seorang penjual dan pembeli, mereka pun bercengkrama satu sama lain. Yang dimana Hailey mengatakan bahwa dirinya telah ketinggalan jadwal bis. Oleh karena itu, Bradley selaku gurunya pun menawarkan untuk mengantarkan Hailey pulang ke rumahnya. Kemudian Hailey pun setuju dengan tawaran dari gurunya. Tetapi siapa sangka Bradley justru malah membuat Hailey pingsan dan kemudian menculiknya. Good night, Hailey. Sementara itu di sisi lain, kita dibawa ke sebuah pertemuan Hawk dengan komunitas yang dimana Hawk membagikan sesi ceritanya yang mengalami traumatis di masa lalunya itu. Hawk pun memberitahukan kepada kelompok tersebut mengenai ibu dan adik perempuannya yang merupakan seorang pecandu narkoboy. Jadi Hawk pun bersumpah untuk tidak pernah minum atau merokok, sehingga dia tidak akan menjadi seperti ibu dan adik perempuannya itu. Di dalam ceritanya Hawk, suatu hari Hawk menemukan adik perempuannya telah tewas di dalam sebuah kamar mandi hotel. Tetapi Hawk menyembunyikan kabar tersebut dari ibunya, sehingga sampai hari ini ibunya Hawk masih mencari keberadaan putrinya itu. Sementara itu Hawk sendiri harus berbohong dan berpura-pura bahwa dia bisa menemukan adik perempuannya tersebut. Kembali di rumahnya Bradley, terlihat Bradley sedang makan malam bersama dengan Jennifer. Kemudian terdengar suara yang berasal dari kamar yang berada di lantai atas, yang dimana kamar itu adalah ruangan Hailey yang disekap oleh si Bradley. Bradley yang mendengar suara itu pun langsung pergi menemui Hailey untuk memeriksanya. Ketika Jennifer mendengar jeritannya, Jennifer pun mengetahui bahwa Bradley pasti telah melecehkannya. Kemudian Bradley pun kembali ke meja makan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, Hawk masih terus mencari gadis-gadis yang hilang di daerah tersebut, tapi masih tidak dapat menemukan petunjuk yang layak untuk membawanya ke dalam kasus pembunuhan. Kemudian kita dibawa kembali ke kediamannya Bradley, yang dimana dirinya menegur Jennifer karena telah lancang memakai gaun yang dibelinya khusus untuk si Hailey. Jennifer dengan kesal langsung melepaskan gaun itu dan memberikannya kepada Hailey. Kemudian Jennifer melepaskan Hailey yang tengah diikat untuk dibawa ke ruang makan guna makan siang bersama dirinya dan juga dengan si Bradley. Singkat cerita, Hailey pun baru selesai mandi, dirinya menemukan keberadaan Jennifer yang kini sudah berada di dalam kamarnya. Kedatangannya Jennifer bertujuan untuk memperingati Hailey agar tidak mencoba melarikan diri, karena Bradley mengawasi mereka setiap saat. Hailey pun kemudian di sini mengetahui bahwa Jennifer merupakan seorang korban penculikan Bradley sama seperti dirinya. Di sini Jennifer memberitahukan mengenai semua hal tentang Bradley, dan yang terpenting adalah bahwa mereka harus selalu mematuhi perintah Bradley. Keesokan harinya Hailey pun membuat suasana gaduh, yang dimana Hailey melakukan aksi pemberontakan dengan berteriak meminta tolong. Jennifer pun marah dan langsung menampar pipinya. Jennifer mengatakan bahwa si Hailey ini tidak tahu terima kasih, karena Jennifer sudah mengajarkan semua hal yang harus dilakukan untuk bisa bertahan di sini. Dan satu-satunya hal yang membuat Jennifer bisa bertahan sejauh ini dengan mematuhi Bradley dan tidak pernah mengkhianatinya. Kalau tidak, maka nasib Hailey akan sama seperti nasib gadis-gadis sebelumnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, yang dimana Hawk mendapatkan panggilan telepon dari ayahnya Hailey yang memberitahukan bahwa mereka mendapatkan surat dari Hailey yang meminta untuk stop mencarinya. Dan hal tersebut sama persis seperti semua gadis lain yang hilang sebelumnya. Kemudian Hawk pun melakukan sesi wawancara bersama dengan ayahnya Hailey, yang dimana Hawk menanyakan beberapa pertanyaan personal mengenai si Hailey. Kemudian ayahnya Hailey pun menjelaskan bahwa putrinya itu adalah anak yang baik, gadis pintar, dan tidak pernah menggunakan narkoboy. Dan bahkan Hailey sendiri tidak pernah punya pacar. Namun ketika Hawk melakukan sesi wawancara dengan salah satu temannya Hailey,
Hawk pun mendapatkan jawaban yang sebaliknya, yang dimana temannya Hailey menjelaskan bahwa si Hailey itu adalah gadis pemberontak yang telah mencoba narkoboy dan berkencan dengan banyak pria. Tetapi Hailey tidak pernah membiarkan keluarganya mengetahui tentang semua itu. Kemudian proses penyelidikan pun berlangsung, yang dimana Hawk pergi mengunjungi sekolahannya Hailey, yang dimana pada saat itu Hawk pun mengetahui sebuah fakta bahwa Linda, Hailey, dan Jennifer merupakan satu teman kelas yang sama. Kemudian Hawk pun mendiskusikan bersama dengan Nancy, dan pada akhirnya Hawk memutuskan untuk bertemu dengan Bradley yang merupakan seorang guru juga dari ketiga gadis yang hilang itu. Kemudian pertemuan antara Hawk dan Bradley pun berlangsung, yang dimana Hawk memperhatikan cincin kawin milik si Bradley. Kemudian sesi wawancara pun berlangsung, akan tetapi Bradley menunjukkan sikap yang dingin, santuy, dan tidak ingin terlihat bodoh. Tapi tetap saja hal tersebut membuat Hawk menaruh curiga terhadapnya. Setelah itu Bradley pun pulang ke rumahnya, yang dimana Bradley menanyakan mengenai sikapnya Hailey kepada Jennifer. Jennifer pun kemudian menjelaskan bahwa Hailey bersikap baik dan telah menerima takdirnya. Suatu malam, Hailey pun melihat ada saluran udara di dalam kamarnya dan mempertimbangkan untuk melarikan diri melalui saluran tersebut. Tetapi Jennifer pun memperingatinya untuk tidak melakukan hal tersebut karena konsekuensinya akan besar. Tetapi Hailey meyakinkan Jennifer bahwa mereka harus tetap mencoba. Di sisi lain, Hawk yang masih curiga kepada Bradley akhirnya melakukan investigasi dengan pencarian di internet. Kemudian Hawk mengetahui bahwa terdapat seorang gadis yang bernama Hillary Jones telah mengajukan sebuah kasus pemerkosaan terhadap Bradley. Tetapi kasus itu diberhentikan karena kurangnya bukti. Untuk mengetahui kasus Hillary lebih lanjut lagi, Hawk pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui kakak laki-lakinya Hillary yang bernama Aaron. Yang dimana Aaron mengatakan bahwa Hillary sebelumnya berkencan dengan si Bradley. Kemudian setelah itu Hillary pun pergi ke luar negeri dan mengirimkan sebuah surat melalui kantor pos kepada keluarganya bahwa mereka diberitahukan untuk stop mencari keberadaannya. Dan sejak saat itu Aaron dan keluarganya sudah tidak mendengar kabar mengenai Hillary lagi. Setelah kunjungannya ke Aaron, Hawk pun terus melakukan investigasi dan menggali mengenai masa lalunya Bradley. Terlebih lagi, Hawk tidak menemukan catatan pernikahannya si Bradley. Dan oleh sebab itu, Hawk menjadi semakin yakin bahwa Bradley berbohong mengenai pernikahannya. Perdebatan di antara Hawk dan Nancy pun berlangsung karena Hawk ingin terus pergi menemui Bradley guna melakukan investigasi. Tetapi Nancy melarangnya karena Bradley dikenal sebagai seorang pria terhormat di dunia. Kemudian Hawk pun melakukan investigasi kepada Bradley, yang dimana Hawk menemukan keberadaannya Bradley yang sedang berada di sebuah kapal. Bradley pun mengklaim bahwa nama kapal itu adalah nama istrinya. Hawk pun tanpa basa-basi langsung menanyakan perihal Hillary dan pernyataan Aaron, yang dimana semua pernyataannya itu disangkal oleh Bradley dengan alasannya sendiri. Dan pada akhirnya Hawk pun pergi meninggalkan Bradley tanpa sepatah kata pun. Dengan masih menaruh curiga terhadap Bradley, tapi Hawk juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya tidak mempunyai bukti. Beberapa hari kemudian, Bradley meminta Hailey untuk bermain piano untuknya. Tetapi setiap kali Hailey melakukan kesalahan, Bradley pun langsung menamparnya. Jennifer yang tidak tega melihat Hailey ditampar oleh si Bradley, akhirnya mencoba untuk membantu Hailey guna melindunginya dari kekerasan dan pelecehan. Again. Kemudian di dalam kamar, Jennifer menemukan Hailey tengah menangis di atas kasur, kemudian mencoba untuk menghiburnya. Tetapi Hailey emosi dan mulai merusak kamera CCTV di kamar mereka. Kemudian Hailey mengatakan bahwa dirinya harus melarikan diri. Jennifer pun langsung mencoba untuk menghentikannya dan memperingatkannya bahwa Hailey akan dihukum berat. Tetapi Hailey justru malah berdebat dengan Jennifer dan berkata bahwa Hailey tidak mengerti mengapa Jennifer tidak mencoba untuk pergi meninggalkan si Bradley. Dan akhirnya Hailey pun mencoba untuk melarikan diri melalui lubang saluran udara. Tetapi Hailey berubah pikiran dan kembali untuk bergabung dengan Jennifer dan Bradley di lantai bawah.
Setelah itu, terlihat Bradley membacakan sebuah buku untuk mereka berdua dan memulai untuk berdiskusi. Sampai sekarang pun, Hailey pun tidak pernah ikut berpartisipasi, tetapi akhirnya Hailey menjadi aktif dan mulai berbicara dengan Bradley. Sejak saat itu, Hailey dan Bradley pun menjadi akrab dan hal itu membuat Jennifer menjadi cemburu. Kemudian di sesi selanjutnya, Bradley menanyai para gadis mengenai kerusakan kamera CCTV yang berada di dalam kamar mereka. Kemudian Hailey pun berbohong dengan mengatakan bahwa Jennifer yang merusaknya ketika dia akan melarikan diri. Jennifer pun mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya kepada si Bradley, tetapi Bradley yang sudah terlanjur emosi dan pergi menyeretnya ke ruang penyiksaan. Dan pada malam itu, Bradley kembali memperkaosi Hailey. Kemudian mengirimnya kembali ke kamar mereka, yang dimana Jennifer yang terluka parah bergabung dengan Hailey. Sementara itu di sisi lain, ibunya Hawk terus mendesak agar Hawk menemukan adik perempuannya yang dianggap oleh ibunya telah hilang. Kemudian ibunya Hawk pun mencoba keluar dan mencari putrinya sendiri. Tetapi Hawk pergi untuk menjemputnya dan membawanya pulang. Sementara itu, Jennifer marah terhadap apa yang telah Hailey lakukan kepadanya. Jennifer pun kemudian memutuskan untuk melakukan balas dendam dan berbicara kepada Hailey tentang membuat sebuah rencana untuk melarikan diri. Lalu di malam hari, Detektif Hawk mendadak pergi mengunjungi rumahnya Bradley, yang dimana dia melakukan investigasi dengan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai keluarganya Bradley. Kemudian Bradley pun kembali berbohong. Di sini Hawk memaksa untuk bisa masuk ke dalam rumahnya guna melihat-lihat sekitar rumah. Hawk pun mengagumi beberapa koleksi seni milik si Bradley yang diklaim oleh si Bradley bahwa koleksi seninya telah dikumpulkannya pada saat berpergian bersama dengan istrinya. Di sisi lain, Jennifer memberitahukan Hailey bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Jennifer pun menyuruh Hailey untuk masuk ke dalam saluran udara. Tetapi begitu Hailey telah masuk ke dalam saluran, Jennifer pun langsung menutup saluran itu dan menguncinya. Tidak ada pilihan lain selain Hailey meneruskan aksi pelariannya di sini. Sementara itu, Hawk di bawah sana masih terus mencoba untuk menginvestigasi Bradley. Hawk pun di momen itu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui mengenai masa kecilnya Bradley yang memiliki traumatis dan bagaimana ayahnya menyiksa ibunya. Tetapi Hawk masih tidak menuduhnya melakukan apapun. Lalu sebelum pergi meninggalkan rumah Bradley, Hawk pun bertanya mengapa si Bradley tidak ada catatan surat pernikahan. Bradley pun masih terus mencoba berbohong dan menyangkal dengan mengatakan itu pasti ada semacam kesalahan dengan database. Tetapi jawaban Bradley tidak membuat Hawk puas dan masih terus bersikeras untuk bertemu dengan istrinya Bradley. Bradley pun memberitahu Hawk bahwa dia harus datang lain waktu dan memaksanya untuk pergi. Setelah itu, Bradley melihat bahwa Hailey telah pergi melarikan diri. Dia melihatnya dari kamera pengintai CCTV. Tidak lama kemudian, Bradley melihat Hailey yang mencoba untuk keluar. Kemudian Bradley menembaknya sampai tewas. Setelah itu, Bradley pun pergi menemui Jennifer yang telah bersiap-siap dengan memakai gaun yang sama dibeli Bradley untuk Hailey. Masih di malam itu juga, Hawk kembali lagi ke rumahnya Bradley untuk kembali melakukan investigasi. Tetapi Hawk tidak menemukan siapapun di dalam rumah tersebut. Saat kembali lagi keluar, Hawk menemukan Jennifer yang berdiri di jalanan. Dan tidak lama kemudian, Bradley langsung menyerangnya dengan memukul bagian kepalanya. Mereka saling bertarung satu sama lain. Sementara itu, tanpa disadari oleh mereka, Jennifer mengambil pistol dan langsung menembak Hawk. Kemudian Bradley bangkit dan meminta Jennifer untuk memberi pistolnya. Tetapi Jennifer malah menembaknya dan kemudian pergi.
Dan kemudian film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Woman yang dirilis pada tahun 2021. Ya, jadi si Jennifer berhasil keluar atau berhasil melarikan diri dan juga membunuh si Bradley, psikopat yang haus dengan wanita. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.